Hari ini tema kita stepping out from your comfort zone. Sebelum masuk ke dalam perenungan kita, saya ajak kita nonton satu video berikut ini ya. Bisa tolong play? Tempatkan katak ke dalam panci di atas kompor, isi dengan air dan mulai panaskan. Saat suhu air mulai meningkat, katak menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air. Katak terus menyesuaikan suhu tubuhnya dengan meningkatnya suhu air. Hanya ketika air akan mencapai titik didih, katak tidak dapat menyesuaikan lagi. Pada titik ini, katak memutuskan untuk melompat keluar. Katak mencoba untuk melompat, tetapi tidak dapat melakukannya karena telah kehilangan semua kekuatannya saat menyesuaikan diri dengan suhu air yang terus meningkat. Akhirnya, katak mati. Apa yang membunuh katak? Pikirkanlah. Mungkin sebagian orang berkata air mendidih yang membunuh katak. Tapi sesungguhnya yang membunuh katak adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan harus melompat keluar. Demikian. Tempatkan ya. katak. Kita membaca dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Tadi video itu menggambarkan seekor katak begitu ya yang dididihkan di dalam panci. Dari suhu paling rendah terus pelan-pelan suhu itu naik, katak itu bisa menyesuaikan diri. Tetapi pada waktu mencapai titik didih di mana badannya sudah tidak bisa lagi beradaptasi dengan suhu tersebut, dia sudah nggak kuat lagi untuk lompat karena energinya sudah terpakai untuk menyesuaikan tubuhnya dengan suhu air yang panas itu. Menjadi pertanyaan siapa yang membunuh katak itu? Tadi disebutkan di video bukan air panasnya sebetulnya, tetapi dia tidak tahu kapan harus lompat keluar. Nah hari ini stepping out from the comfort zone, saya ajak kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Minta tolong satu orang bisa bantu sama-sama gantian membaca 11 ayat ini. Nanti ayat terakhir kita baca bersama-sama. Silakan siapa saja yang duluan, silakan membaca ayat ini. Bagian ini menarik karena ada Tuhan Yesus di sana, begitu ya. Lalu waktu disebutkan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Jadi ajaran ini didengar oleh banyak orang. Nah, waktu kita mau membahas stepping out from your comfort zone, kita sebetulnya mesti memikirkan lebih dahulu sebetulnya comfort zone kita di mana. Coba masing-masing ya mikirkan, sekarang ini kalau saya punya comfort zone atau zona nyaman, apa sih zona nyaman yang paling nyaman di hidup saya sekarang ini? Di dalam waktu ini coba kita pikirkan itu. Sudah dapat? Sudah tahu? Zona nyaman kita udah ya? Oke. Sebelum kita ngomong sendiri tentang zona nyaman kita, mari kita dengarkan video klip ini. And he taught me three things. He said, if you want to become successful in life, young man, he said, number one, you got to change your mindset. He said, you don't get in life what you want, you get in life what you are. Number two, practice OQP, only quality people. And the third thing he said, develop your communication skills, because once you open your mouth, you tell the world who you are. Bagian ini yang kita barusan dengar ini sebutkan ada 3 hal tentang bagaimana kita menjadi orang yang sukses. Ini memang pendapat dunia. 1, mindset kita mesti berubah. 2, kumpulah dengan orang yang mempunyai kualitas yang baik. Only quality people. Yang 3, biasakan untuk mulai bisa bicara. Tapi ada orang yang memang sudah jago bicara. Tapi untuk yang belum bicara, berlatihlah untuk bicara karena kamu mesti ngomong. Tapi satu hal yang kamu mesti ingat, once you open your mouth, maksudnya waktu kita ngomong, dunia akan tahu siapa kamu.
Nah sebetulnya dari 3 hal ini kembali ada satu poin yang dia sampaikan tentang kita ini, tentang manusia. Jadi bukan sesuatu yang ada di luar kita. Waktu dia bilang change your mindset. Orang bukan melihat apa yang kamu lakukan tapi siapa kamu, begitu. Nah oleh sebab itu perlu kita pikir baik-baik sebetulnya bagaimana sih cara berpikir kita. Tadi sudah masing-masing mikirin kan ya, comfort zone kita ada di mana. Ada nggak salah satu dari ini? Kita tinggal di dalam kota, kita tinggal di desa, barangkali itu comfort zone kita. Kita senang tinggal di atas air, di yacht begitu, atau kita bergumul dengan sawah kita senang kerja di pabrik, kita senang kerja sendiri dengan gadget kita, atau kita mau sendiri begitu ya, bukan hanya gadget tetapi seorang diri. Kira-kira ada yang ini atau di luar ini? Boleh tahu yang di luar ini? Saya nggak ada pilihan di antara itu. Boleh angkat tangan? Yang comfort zone-nya bukan di sini. Misalnya gini, saya bersyukur nih saya tinggal di kota besar. Begitu ya misalnya, itu berarti udah termasuk di situ. Tapi ada comfort zone yang nggak ada di sini. Ada nggak? Boleh angkat tangan? Enggak, saya nggak tanyain. Apa comfort zone kamu enggak? Angkat tangan aja, yang beda dengan sini. Enggak ada, semua ada di sini. Iya 1, ada lagi yang lain? 2. Udah, cuma 2 orang, semua ada di sini. Menurut saya mestinya semua angkat tangan, seharusnya. Karena comfort zone kita bisa beda-beda tuh. Bagi kita, saya tuh nyaman kalau tiap hari ada makanan aja, udah nyaman saya. Bagi saya itu udah sederhana cukup. Ada orang lagi yang pikir kalau saya bisa lari pagi itu udah paling nyaman di hidup ini. Karena dengan itu saya udah bisa olahraga meskipun waktunya pendek. Saya nggak perlu bayar mahal-mahal. Ada macam-macam seperti itu. Nah tapi maksudnya waktu kita mau lompat stepping out dari kita punya comfort zone atau zona nyaman, kita mesti tahu dulu zona nyaman kita apa nih gitu kan. Maksudnya zona nyaman itu sesuatu yang merugikan kita, sesuatu yang memang perlu kita segera keluar seperti tadi katak itu ya. Kan dipanasin tuh airnya pelan-pelan. Waktu awal-awal nggak ada masalah bagi dia. Naik 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Dia masih bisa nyesuaiin diri, nggak ada masalah bagi dia. Tapi sebetulnya dia berada di tempat yang bahaya. Tapi dia nggak nge itu. Dia baru rasa bahaya waktu titik didih udah 90 derajat, udah mau didih, dia baru sadar, bukan ini tempat saya. Tapi pada waktu dia mau keluar, barangkali dia sudah tua, barangkali dia sakit-sakitan, barangkali macam-macam nih. Kita baru sadar bahwa kita di tempat yang keliru. Begitu. Kita di tempat yang kita pikir benar nih tempat saya, tapi sebetulnya keliru. Nah ini yang sebetulnya kita mesti pelajari, begitu ya. Mesti kita lihat sebetulnya seperti apa di hidup ini yang kita mesti perhatiin. Nah coba pilih salah satu nih ya, statement ini yang cocok menurut kalian. Ada 2 ya, pilih nomor 1 atau nomor 2. Be the best atau do your best. Itu kurang R ya, do your best maksudnya. Be the best, jadilah yang terbaik atau lakukan yang terbaik. Siapa yang pilih nomor 1? Siapa pilih nomor 2? Semua pilih nomor 2. Oh udah lulus dah gitu ya. Jadi memang kita di dalam hidup ini pada waktu mikirin kita zona nyaman atau kita mesti lompat keluar dan lain-lain. Itu penting di dalam mindset kita nih. Kita sedang mau menjadi yang terbaik atau kita mau lakukan yang terbaik. Karena kalau kita mau sekedar jadi yang terbaik, kita bisa lakukan banyak hal yang keliru sebetulnya di hidup ini. Pokoknya yang terbaik kan, gaya katak tahu ya. Jadi dorong yang di depan, tendang yang di belakang, kita maju begitu. Itu kayak katakan katanya. Jadi orang yang kira-kira menghalangi kita ya kita abisin dulu lah semua. Minggir-minggirin semua. Yang penting saya nomor 1 begitu. Bisa seperti itu. Tapi pada waktu kita memang punya pikiran bahwa kita harus lakukan yang terbaik. Nah ini sebetulnya yang paling penting. Kalau kita sudah berangkat dengan mindset yang pas bahwa kita mau lakukan terbaik, kita baru bisa lompat dari panci panas itu. Nah cuman masalahnya panci panas satu dengan lain beda-beda kan ya. Nah ini yang kita mesti pikirin, stepping out from your comfort zone ini seperti apa. Bagaimana untuk kita stepping out?
bagaimana supaya kita lompat sebetulnya? Nah kalau tadi kita lihat di firman Tuhan ada 3 hal sebetulnya yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita begitu ya. Penting untuk kita lakukan. Apa yang pertama? Pertama dari Lukas pasal 14 ayat 26. Saya ambil 3 ayat aja dulu ya dari bagian ini. Jadi bagian ini mau menceritakan tentang bagaimana sih mengikut Tuhan Yesus begitu. Lalu kenapa menjadi murid itu penting begitu ya. Jadi ini Lukas 14 ayat 26 bisa tolong salah satu bacakan. Waktu dulu menjadi murid Tuhan Yesus sebetulnya antara keren gak keren. Gak keren karena Tuhan Yesus belum terlalu terkenal banget sebetulnya. Ya orang akan lihat dia bisa ngajar lain daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan lain-lain seperti itu. Mereka mungkin lihat juga melakukan mujizat begitu. Tetapi masih risiko karena apa? Mahkamah agama gak suka. Orang-orang yang ahli-ahli agama itu gak ada yang suka dengan tokoh ini. Jadi kalau menjadi muridnya bisa jadi dicap golongan yang menjadi musuh negara begitu ya. Musuh di pemerintah waktu itu. Jadi menjadi murid itu bukan sesuatu yang populer, sesuatu yang dikejar orang, enggak. Tapi memang ini orang banyak nih ikut. Tapi tentu kita tahu orang ikut Tuhan Yesus motivasinya macam-macam. Ada yang itu kalau dia udah pengalaman lihat Tuhan Yesus roba roti bisa sampai berlebih begitu. Ada 5.000 laki-laki belum perempuan, anak-anak semua kenyang masih ada 12 bakul. Keren banget. Lalu ada orang lumpuh bisa jalan. Oh, buta lihat, itu luar biasa. Gak ada, udah lama mereka gak lihat yang kayak gitu-gitu. Paling gak mereka udah 400 tahun yang lalu mereka dengar ada firman Tuhan itu dari nenek moyang mereka. Tapi itu generasi 10 generasi kira-kira kalau satu generasi 40 tahun. Jadi udah lama sekali dan mereka gak dengar lagi ada Allah yang luar biasa itu. Nah lalu 30 tahun itu juga waktu Tuhan Yesus mulai belum banyak hal yang mereka dengar begitu. Kalaupun ada itu dari rumah ibadah tentang ada anak kecil yang hebat nih. Bisa tanya jawab dengan ahli Taurat. Keren banget. Karena dulu yang berani bertanya jawab itu mesti orang yang belajar agama. Nah waktu kita kembali ke sini disebutkan mesti benci gitu kan. Disebutnya benci saudara laki-laki bahkan dirinya sendiri. Baru itu layak jadi murid Kristus. Orang dulu ngapain gitu kan. Nah cuman memang kata benci di sini di dalam bahasa Yunani koinonya itu miseu. Tapi di dalam kata kerjanya memiliki pengertian itu bukan membenci dalam arti musuhin begitu. Tetapi bisa dalam arti menganggap rendah gitu. Jadi kalau seseorang ini tidak menganggap yang lain-lain itu termasuk dirinya lebih rendah dari Allah. Gak layak dia jadi murid Tuhan Yesus gitu. Ini bahasanya kira-kira begitu. Nah tetapi waktu disampaikan seperti gini orang pikir masa saya nggak boleh mengasihi ayah saya, ibu saya, saudara-saudara kandung saya dan lain-lain. Kenapa saya mesti nomor 2-kan mereka untuk seorang tokoh yang belum jelas nih. Begitu. Tapi Tuhan Yesus sudah sampaikan ini sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Jadi kalau kita lihat pengajaran Tuhan Yesus itu jauh hari. Seperti juga sebetulnya bagaimana Tuhan mempersiapkan masa depan kita. Ada waktu yang Tuhan siapin. Gongnya belum kelihatan. Tetapi step-stepnya Tuhan udah ajarin. Kamu mau berhasil, kamu bisa gak ngutamain Tuhan. Di sini berbicara tentang konsep nilai sebetulnya. Apa nilai kita? Nilai kita sesama manusia atau Tuhan. Jadi nilai antara kekal dengan sementara. Itu yang menjadi pertaruhan kita sebetulnya. Di hidup ini yang kita rasa zona nyaman itu, zona nyaman pada waktu itu bernilai kekal atau enggak? Wah itu penting. Ukuran kita tuh kepada apa yang ada di dunia ini, sesama manusia ini, atau Allah. Oh kepada sesama manusia aja Tuhan sudah tawarkan sesuatu yang beda. Kalau mau menjadi pemimpin, mau menjadi hebat, kamu mesti lihat Tuhan mesti nomor 1. Kalau kamu gak jadikan Tuhan bosmu gak akan kamu sukses. Ini jauh sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus, wah juru selamat begitu. Sebelum murid-murid itu akhirnya berani mati-matian kabarin Injil. Belum semua. Waktu ditawarin mau gak jadi murid, juga belum tahu murid itu mesti kayak apa sih. Tapi konsepnya udah dikasihin. Konsep nilai, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca dari Lukas pasal 14 ayat 27.
Kenapa kalau saya nggak mau? Bisa dibantu? Teni. Ya, bisa tolong satu orang bacakan? Ya, yang kedua ini, thank you ya. Jadi barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau yang tadi itu priority kita apa ya? What is your priority? Who is your priority? Begitu. Jadi Allah atau konsep nilai yang kekal itu menjadi prioritas kita. Yang kedua ini, apa tugas kita sebetulnya? Begitu ya. Kalau tugas memikul salib kita sendiri, disebut kalau tidak mau dan ikut itu, jangan jadi muridku. Apa tugas atau salib kita? Bukan kesalahan kita tentunya. Tetapi apa yang menjadi seperti Kristus punya tugas naik ke atas kayu salib, dia bilang selalu aku menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa atas aku. Nah sebetulnya waktu kita ngomong di dalam hidup ini sama, apa kehendak Bapa di surga terhadap aku? Salibku apa? Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib di Golgota, udah jelas itu tugasnya menjadi juru selamat. Kita tidak perlu jadi seperti itu. Tetapi apa ini salib kita? Sesuatu yang pasti bukan yang nyaman. Kalau sesuatu yang nyaman, Tuhan gak akan ngomong. Siapa yang ingin makan enak, rumah mewah, kendaraan bagus, ikut aku. Nah itu lain gitu ya. Tapi waktu disebut pikul salib pasti sesuatu yang gak enak. Karena salib sendiri konsepnya jelek sekali kan dulu. Hanya orang yang gila-gilaan jahatnya bukan main, yang matinya di sana. Yang gak ada pengharapan di sisi manusia aja, lihat gak mungkin orang ini diperbaiki. Nah itu yang masuk ke kayu salib. Nah sekarang disebut pikul salibmu. Apa itu yang paling buruk dari hidup kita yang Tuhan mau? Kira-kira begitu. Apa sebetulnya yang paling buruk dari yang mesti kita bisa tanggung yang Tuhan suruh kita? Yang Tuhan suruh kita ya, bukan karena kesalahan kita sekali lagi. What is my duty? Ini yang kedua. Waktu kita mau stepping out dari zona nyaman kita mesti lihat, kita mesti cari apa nih tugas yang gak nyaman itu. Iya dong, kalau kita cuma lompat dari another nyaman, zona nyaman, kita belum stepping out, cuman sekedar milih aja supaya zona nyaman lebih yang lain lagi begitu. Tetapi waktu disebutkan bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita, artinya kita keluar mencari zona yang gak nyaman. What is my duty? Apa tugas kita? Sebetulnya seperti apa yang Tuhan mau kita ngerti soal ini? Begitu ya. Dan di bagian ini nggak disebutin seperti apa itu salib, enggak, Tuhan nggak jelasin secara detail. Tapi lalu Tuhan bilang, nggak ada tuh raja yang mau berperang nggak hitung-hitungan, nggak ada orang mau bangun nggak hitung-hitungan. Artinya di dalam hidup ini ada titik-titik di mana Tuhan kasih kesempatan kita mikir, bukan sekedar milih buta begitu ya. Pokoknya cari aja yang jelek apa, yang kira-kira bakal susahin saya pilih itu, bukan. Tapi Tuhan bilang bahwa ada sesuatu yang mesti selesai dan menang itu. Jadi kalau mulai bangunan jangan dibilangnya mulai pacang piling dan lain-lain ya lalu nggak bisa bangun ke atasnya. Jangan, mesti hitung baik-baik supaya kalau udah mulai peletakan batu pertama ya sampai selesai. Artinya pada waktu kita milih apa tugas kita, ada bagian di mana Tuhan mau kita berpikir dan persiapan baik-baik. Supaya apa yang kita mulai itu selesai. Nah, perjalanan dari mulai sampai selesai itu ada yang namanya perang disebutnya, ada yang namanya pembangunan. Ini contoh yang tadi Tuhan berikan. Ada waktu disebutkan mau berperang, kalau kamu rasa ini berperang ini bisa kalah nih. Sebab saya punya 10.000, lawan saya ada 20.000 tentara, kita bisa menang gak? Itu kan. Jadi, tapi tujuannya mesti menang, menangnya itu apa? Damai juga menang. Makanya cepet-cepet kamu ngadep ke raja yang mau nyerang, mendingan udah perundingan gimana caranya, bagi lahan kayak atau apa, pokoknya damai dan tetap rakyat terjaga, begitu. Nah ini bagian yang kita mesti pikirin, waktu kita mau keluar dari zona nyaman kita masuk ke zona yang lain, seperti apa itu? Nggak boleh main-main artinya, pikirkan baik-baik, planning benar-benar, pikir panjang, kemungkinannya apa dan lain-lain, seperti itu. Ini another yang kita mesti pikirin. Yang ketiga, dari Lukas 14 ayat 33. Bisa tolong satu orang? Terima kasih.
Sekarang disebutnya tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Mereka ini pernah dengar ada anak orang kaya yang datang gitu kan, punya segala macam, lalu apa yang harus kulakukan kan gitu, untuk dapat hidup yang kekal dan lain-lain. Jadi ada orang kaya memang datang ke Tuhan Yesus mau dapat kunci surga, mau dapat tiket masuk surga. Mesti bayar berapa kira-kira gitu, sebab aku udah lakukan semua. Waktu Tuhan Yesus bilang jual segala milikmu, ikut aku, bagi itu kan gitu, ikut aku. Sayang disebutnya, hartanya banyak. Jadi susah hatinya. Nah, harta ini menjadi hal yang penting sekali di kekristenan. Pada waktu kita lihat Tuhan Yesus memulai pelayanan dengan khotbah di bukit, salah satu poin adalah tentang harta. Jangan kamu menyimpan hartamu di dunia ini karena karat dan ngengat akan merusak. Simpan hartamu di surga. Ada lagi firman yang mengatakan kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu semua khotbah di bukit. Di awal-awal pelayanan salah satu yang Tuhan singgung untuk berbahagia adalah mikir soal uang. Bagaimana uang itu menjadi hal yang penting. Nah, what is your strategy? Apa yang menjadi strategi kita? Itu penting pada waktu kita mau stepping out dari kita punya comfort zone. Waktu Tuhan Yesus tuh ajarin ini, lepasin dari segala milikmu, kan bukan berarti kita nggak boleh punya apa-apa begitu. Tetapi pada waktu Tuhan bilang lepasin, artinya jangan hatimu melekat pada itu gitu kan. Entah itu mobil kita, entah itu sepeda kita, entah itu sepatu kita, apapun tas kita, atau apapun jangan melekat. Artinya kalau suatu hari sampai hilang, ya udah begitu kan, jangan sampai kita meraung-raung termasuk pacar kita barangkali. Jadi kalau sampai suatu hari itu kita nggak melekat ke situ. Kecuali sudah berkeluarga ya, Tuhan jadikan itu satu, dua itu jadi satu pribadi, itu nggak ada yang hilang gitu ya, kecuali maut memisahkan gitu. Tetapi apapun yang di luar kita itu termasuk ini bagian ini segala milik itu. Nah pada waktu kita mau lompat, sebetulnya kita lagi mau apa sih lompat ini? Mau dapat lebih banyak atau kehilangan lebih banyak, itu kan masalahnya. Kalau kamu mau jadi murid, lepasin, kan aneh nih. Tuhan, kalau aku jadi muridmu bukannya mesti siapin bekal nih. Supaya kalau aku mesti pelayanan ke sana sini, aku nggak ini kan, nggak harus tergantung orang begitu, kira-kira begitu. Saya masih ingat waktu kita memikirkan bahwa kita tidak bikin dana abadi. Berapa banyak tuh orang yang ngasih tahu bikin dana abadi dong. Jadi kan nggak usah pusing adain acara, mesti menggalang dana dan lain-lain. Tapi saya masih ingat almarhum Pak Bigman pernah ngasih tahu. Pada waktu kita punya harta banyak, kita udah nggak berdoa lagi. Tapi juga kita bukan berarti menolak uang, karena memang kita perlu, sekolah kita perlu uang besar. Untuk biaya sehari-hari, gaji guru segala macam. Makan anak-anak di asrama, semua perlu dana. Tetapi cara Tuhan lain. Nah itu yang kita belajar di dalam pelayanan bersama-sama di Mika. Bagaimana Tuhan itu sediakan selalu pas pada waktunya. Nah Tuhan ingin kita bergantung kepada Tuhan. Seperti ini, milik kita itu bukan lagi apa yang ada di sekitar kita yang Tuhan kasih. Itu bukan milik kita, kan milik Tuhan itu. Tuhan yang kasih kok. Oh sebab itu persembahan kita udah gak lagi 10-20% kan. Seberapa banyak persen kamu bisa kasih. Tapi kalau minimal 10% dari kamu gak kasih kelewatan kira-kira begitu kan ininya perhitungannya. Tapi waktu dia disebutin tinggalin semua artinya semua itu memang bukan harta kita sebetulnya. Kita bersedia melepaskan itu untuk Kristus yang utama. Itu strategi hidup sebetulnya. Karena di dalam dunia ini sebetulnya yang ditawarin semua apa? Uang. Uang kok, kalaupun jabatan kita tinggi ujungnya kan uang, gaji lebih bagus gitu kan. Boleh nggak? Boleh aja. Itu kan yang satu orang pernah pembicara besar lalu di dalam satu seminar, akhirnya dia ada kesempatan bicara, dia ngomong. Tahun lalu conference saya diundang sini sebagai pembicara, tahun ini juga. Tapi tahun lalu saya dibelikan tiket bisnis kelas. Saya dijemput dari airport. Saya disediakan kamar hotel yang bagus, check-in-nya diurusin, pagi-paginya mau menuju tempat conference saya dijemput pakai limousine, lalu sampai di ini saya ada ruangan khusus, saya disediakan kopi dengan cangkir keramik yang bagus gitu.
Tapi kali ini saya berangkat dari negara saya, beli tiket ekonomi, saya urus sendiri, check in sendiri, dari bandara ke ini saya naik kendaraan umum, saya bayar sendiri, hotel saya check in sendiri. Tadi pagi saya datang ke sini, saya tanya, ada kopi di sini? Ada, silakan. Sambil seseorang itu nunjuk ke satu bagian ruangan, bisa bikin sendiri gitu, ada coffee maker. Enggak lagi ada itu, dan saya disediakan dengan styrofoam. Itu bedanya. Jadi sebetulnya kopi saya itu memang kopi dengan styrofoam. Kalau ada disediakan, ada pakai keramik, itu karena jabatan saya, bukan karena saya pribadi. Harga saya itu kopi dengan styrofoam, sama seperti yang lain. Jadi jangan bangga juga disebutkan kalau suatu hari kamu punya jabatan tertentu yang hebat-hebat, itu cuma ngeleket dan nggak kekal. Bukan sesuatu yang panjang, yang seumur hidup kamu akan peroleh, barangkali nggak begitu. Pada waktu kita mendapatkan hal-hal yang kelihatannya bagus itu barangkali menjadi zona nyaman kita kan, seperti si pembicara besar ini. Wah dia disediain, siapa yang enak sekali kok, nggak ada yang nggak enak. Kita nggak usah sampai jabatan pembicara luar biasa gitu, kelas internasional aja, kita diundang aja udah dikasih spesial selalu. Makan Pak di sini Pak, mejanya dilainin begitu meskipun menunya sama, dibantu diambilin, ditambahin kerupuknya, ditaruhin di piring. Yang lainnya ambil aja sendiri antri begitu kan. Nah itu baru cuma jadi pembicara biasa ya, apalagi kita menjadi pembicara internasional, apalagi kalau kejabatan kita hebat gitu, apalagi di pemerintahan kita punya posisi tinggi. Itu semua ada embel-embel kenikmatan yang kita terima, nyaman yang kita terima. Dan orang susah untuk melepas itu karena memang enak. Makanya ada yang namanya post power syndrome. Jadi orang yang udah punya kejabatan tinggi turun, itu suka susah. Di tempat saya ada salah satu jabatan seperti RT RW-nya gitulah ya. Itu salah satunya itu seorang yang barangkali ya, saya nggak terlalu jelas benar dia pangkatnya apa, tapi kira-kira barangkali setingkat kolonel gitu ya, angkatan laut. Saya lupa itu jabatannya apa. Tapi barangkali di dalam karirnya dia nggak dapat kesempatan untuk mimpin dapat itu gitu ya, meskipun dia seorang kolonel. Jadinya dia pakai itu powernya dia ngurusin ini RT RW ini dengan gayanya dia begitu. Saya bilang ini kayak ngulang orba aja. Tapi itu yang terjadi gitu ya. Saya bilang kasihan juga ya Bapak ini ya, kali dulu ini. Iya, jadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, iya. Dia sebetulnya sih orangnya oke-oke sih, cuman ya dulu kali nggak dapat meja begitu ya. Jadi kali ini wah jadi pakai dah powernya. Jadi menunjukkan gua nih something loh gitu. Lu rakyat, nah gitu kira-kira. Jadi bukan lagi seperti yang dulu sebelum dia posisi dia yang digantikan itu orangnya merakyat banget, bener-bener bisa nongkrong sama-sama di satpam begitu ya, ngobrol-ngobrol sampai malam, keliling, dia bisa seperti itu. Ini enggak, gayanya beda. Nah tapi bisa jadi enggak itu kepada diri kita? Bisa jadi. Ya itu tadi, karena apa? Enak kok memang. Kelihatan keren kok, bisa suruh-suruh orang, bisa atur ini itu kayaknya enak memang. Apalagi kalau ujungnya dapat duit besar. Nah ini yang mesti hati-hati. Nah pada waktu Tuhan Yesus ngajarin ini sebetulnya kita mesti pikirin lagi bagaimana kaitannya dengan hidup kita sekarang ini. Ini ada Mardigu nih ya, saya nggak tahu mungkin kalian bisa pernah dengar ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara tentang satu orang ini. Saya sendiri personal nggak terlalu ini sekali karena ada yang hal-hal yang agak bombastis begitu. Tetapi apa yang dia sampaikan ada yang bisa kita dengerin begitu. Ini tahun 2010 waktu dia ngomong ini, 2020 waktu dia ngomong ini. Untuk 10 tahun ke depan. Nah hari ini udah 2022. Jadi coba kita dengerin dulu apa yang dikatakan oleh dia. Lalu kita kaitin dengan 2022 ini. Minta tolong Teni. Kita diskusi lebih lanjut tentang digital disruption. Semua hal nanti akan digantikan oleh robot. Apa yang bisa mekanik dan elektrik pasti diganti robot. Jadi manusia semuanya nanti bisa digantikan oleh AI.
artificial intelligence. Disrupsi digital ini akan banyak menelan bisnis bergaya tradisional. Bayangkan gerakan digital disrupsi ini seperti gerakan vortex, yaitu gerakan baling-baling pesawat. Baling-baling itu kalau muter makin kencang dan makin banyak dayanya, makin melumat putarannya ke dalam. Ini gambaran industri. Mana yang makin ke tengah, mana yang makin mendekat dengan titik lumatan, makin hancur-hancuran bisnis itu. Pertama yaitu Google dan Facebook. Mereka adalah industri yang paling cepat mendisrupsi sekaligus paling cepat terdisrupsi. Dalam 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan dalam dunia sosial media dan dunia search engine, di mana mungkin saja tetap Google yang memimpin, namun sudah bergeser jauh kefungsiannya dari saat ini. Kedua, media akan terdisrupsi yaitu media mainstream. Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, TVRI tidak tahu lagi sampai kapan. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu menjadi dinosaurus, hilang. Contoh saat ini ya, Net TV itu tiba-tiba melay-off banyak karyawan. Persaingan mereka itu dengan individu yang asetnya minim. Bayangkan Net TV itu asetnya heavy sekali dalam overhead. Dan bagi perusahaan, overhead yang besar itu adalah kanker bagi perusahaan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Ria Ricis, ya jelas aja penontonnya lebih banyak Ria Ricis. Kenapa? Karena lebih disenangi saat ini. Bayangkan, Net TV itu investasinya 3 triliun untuk dapat viewer 1 juta per hari. Channelnya Bosman Mardigu itu 1 juta juga viewernya per hari. Dari YouTube, IG, dan FB. Modalnya berapa? Kecil sekali. Atta Halilintar per hari itu 7 juta viewer. Deddy Corbuzier itu 6 juta viewer. Raffi dan Gigi itu 10 juta viewer per harinya. Modalnya nggak sampai semiliar. Bubrah itu semua media mainstream. Apalagi nanti waktu 5G hadir di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Generasi milenial dan generasi Z tidak nonton TV. Nontonnya semua berbasis internet. Ketiga, apa yang terdisrupsi? Retail shop. Ramayana, Matahari, departemen store serba ada akan musnah menjadi marketplace digital jualannya. Menjadi personal bisnis itu dan menjadi direct bisnis itu. Produsen langsung ke konsumen dan konsumen langsung request ke produsen. Gak ada lagi orang tengah, gak ada lagi pajangan, gak ada lagi retail shop. Keempat adalah hadirnya fintech, financial technology. Barusan kita cerita kalau banyak bank akan atau sudah mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan, baik dari jumlah cabang, jumlah karyawan, hingga jumlah ATM. Di tahun 2030 bahkan dibandingkan dengan saat ini akan tinggal 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM karena semua sudah menjadi mobile. Kelima, selanjutnya apa yang terdisrupsi? Telekomunikasi. WA itu akan melibas semuanya. Telkom akan berubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. 5G nanti bisa gratis. Dan kalau Telkom mengadopsinya telat, baru 2045, Singapura sudah mengadopsinya sekarang, maka di tahun 2021 telepon kita bisa 3. Salah satu teleponnya adalah Singtel. Karena kita nggak bisa tahan lagi udah pakai satelit. Semua wilayah Indonesia di cover dan gratis. Mampus itu Telkom. Tapi itu adalah bisnis yang terjadi bahwa telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat-cepat melakukan perubahan game changing. Kenapa? Karena telekomunikasi merubah dari more for less jadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri digital disruption. Keenam, apa yang terdisrupsi kemudian? Edukasi. Edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan guru lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital, ruang kelas tidak sebanyak sekarang lagi. Kampus dan sekolahan itu tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya karena semua digital. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan saat ini. Karena itu akan terjadi disrupsi gila-gilaan di bidang edukasi. Dan ini akan membuat shock. Kuncinya sekali lagi, dalam digital disruption, cirinya adalah kita menghasilkan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus dari yang existing. Tapi 10 kali lebih murah dari produk yang existing juga. Kalau itu sampai terjadi, maka industri akan digoncang oleh layanan more for less dan more for zero. Iya. Kalau kita lihat ini serem ya. Ini 2020 waktu dibikinnya. Awal 2020.
Tapi ada saya beberapa nggak setuju, misalnya seperti disebutkan kelas akan berkurang, guru akan berkurang. Saya lihat justru guru bakal hebat. Guru yang bagus tentunya ya. Bukan guru biasa, tapi guru yang bagus. Itu bakal tetap ada. Kalau dibilang murid akan pilih online, enggak juga. Saya percaya murid akan lebih senang hadir, orang tuanya lebih senang anaknya hadir ketimbang online. Tapi memang kalau universitas barangkali udah online, lebih senang. Karena apa? Bisa menjangkau berbagai negara begitu. Kalau gedung universitas ruangannya akan berkurang, saya agak setuju begitu ya. Tetapi kalau SD, SMP, SMA menurut saya masih oke, karena bakal mesti ketemu. Bakal masih mesti ada banyak hal. Hanya sistem pendidikannya yang tidak mau merubah mindset, sekali lagi sama akan kelibas. Sekolah-sekolah itu akhirnya seperti industri juga. Sekolah yang bagus bisa akan tetap ada, tetapi yang jelek ya udah makin lama ditinggalin murid. Karena apa? Sekolah itu tidak membentuk manusia. Kalau kita lihat ya dari tadi ngomong apa-apa, sebetulnya yang paling penting apa? Manusianya. Manusia mau lawan robot, manusia mau lawan AI, manusia mau lawan siapa nih? Kita ada di mana nih? Nah itu tantangannya sebetulnya. Ini yang mau disampaikan. Kita 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bakal banyak sekali perubahan. Kira-kira mungkin 5-6 tahun yang lalu, milenium, pelayanan milenium, saya lupa tokohnya siapa, yang orang Amerika yang keren gitu, muda begitu ya. Dia mengatakan bahwa di dalam waktu-waktu ke depan ini mungkin 10 tahun, saya nggak perlu datang ke Indonesia, dia bilang. Saya bisa ngomong dari Amerika dan kalian di Indonesia nggak perlu diterjemahkan seperti demikian, bisa langsung kalian pakai earphone dengerin di bahasa kalian, dia bilang gitu. Tapi itu ternyata nggak menunggu lama, nggak perlu 10 tahun, sekarang sudah terjadi. Makin lama penerjemahan itu semakin halus. Dan menerjemahkannya sesuai dengan kebiasaan kita. Istilah-istilah yang kita pakai. Google lakukan itu. Kalau tadi disebutin Google akan berubah banyak, terdisrupsi banyak hal, termasuk soal itu. Kenapa? Google mendata betul-betul kebiasaan kita, apapun yang kita lakukan, dia tahu. Termasuk kita kunjungan kemana, dia tahu. Oh kalau toko tuh sukanya kita di sini, oh kalau belanja online sukanya di Shopee bukan di Topet misalnya. Dia tahu tuh, Google tuh. Saya tuh baru aja beli tiket kereta nih. Ceritanya mau ini, tapi saya salah tanggal tuh. Udah, tapi maksud saya gini, baru nih beli tiket kereta, langsung iklan-iklan yang keluar setiap kali saya hotel tahu. Dan dia tahu persis saya bakal ke Kutu Harjo, hotel di Kutu Harjo yang nongol semua. Hebat nggak? Google. Kalian mau kemana, langsung diikuti. Hotel lah, nanti sewa mobil lah, apa, hebat banget. Nah itu yang terjadi. Nah nanti kalau kita kebiasaan kita ngomong pakai bahasa apa atau ketik-ketik pakai bahasa apa, itu yang diterjemahkan. Karena kan misalnya kata makan atau kata apa yang kita di dalam bahasa Inggris gitu ke Indonesia, kita biasanya ngomong apa, itu terjemahan itu yang masuk ke kuping kita. Sehingga kita familiar sekali dengan terjemahan itu. Itu nanti ke depan itu. Jadi kalau dengerin pakai earphone saya sama sebelah siapalah Mega atau siapa, di Amerika ngomongnya kalimat tertentu, tapi nyampainya di kuping Mega sama saya bisa jadi beda loh. Bisa sendiri-sendiri, karena apa? Sesuai dengan apa pemahamannya dia. Pemakaian kata-kata yang makin lama makin hebat. Dan itulah dunia ke depan. Nanti tempat les bahasa asing tutup tuh. Kenapa? Gak perlu. Kita ngajarin anak ngomong Mandarin susah. Nanti kita gak usah gitu. Gak usah pakai ngomong Mandarin, kita bisa khotbah untuk orang China misalnya, orang Taiwan. Kenapa? Kita tetap pakai bahasa Indonesia, mesinnya yang terjemahin. Kita ada di Indonesia, seluruh dunia bisa dengar. Nanti gitu, tinggal kasih aja channelnya berapa. Hebat. Kalau itunya hebat. Jadi termasuk kita juga bisa gampang dipengaruhi orang, kita gampang mempengaruhi orang. Nah sampai seberapa hebat kalian, itu yang jadi masalah. Kita mau stepping out dari kita punya zona nyaman, kita mesti pikirin zona nyaman seperti apa yang Tuhan mau sebetulnya. Karena kalau yang Tuhan mau, pasti analisanya jauh lebih tajam daripada sekedar yang ada di layar ini sebetulnya. Nah ini kita contoh ya, ada 9 pekerjaan yang akan hilang 2030. Ini katanya Menteri Erick Thohir. Iya. Nih,
Apa aja tuh? Tenaga jasa penyiapan makanan. Ini bakal yang masuknya pramusaji itu. Ya karena ada robot begitu ya. Tenaga administrasi perkantoran, ini bakal hilang. Tenaga jasa transportasi, tenaga produksi manufaktur non auto. Jadi nggak tahu, udah pernah lihat belum video tentang assembling mobil Mercy di Jerman, Mercedes. Itu otomatis, semua otomatis, nggak ada orangnya. Orangnya cuma program aja. Masukin hari ini mau mobil tipe apa, lalu apa, pokoknya jenis yang itunya udah, dan mau berapa mobil, 100 mobil misalnya. Udah nanti bagian gudangnya nyiapin spare partnya dan lain-lain, semua jalan sendiri dari besi biasa terus maju ban berjalan pola, hanya ada orang nanti di ujung yang bakal mindahin mobil itu dari situ, nyobain wiper, lampu dan lain-lain, nyalain lagi, klakson, udah keluar masuk ke gudang simpanan mobil. Pabrik segede gitu mungkin ya, cuma 20 orang kali. Yang dulu mesti ada ribuan orang. Kemana yang lain cari kerja? Nah ini tantangan kita. Robot itu betul-betul makin hebat. Nah kalau kita nggak lebih hebat dari robot, mau apa nih kita? Kalau kita santai-santai nih ya, mau seperti apa? Construction nih ya, dan extraction. Jadi pembangunan-pembangunan itu nanti udah kebanyakan pakai alat-alat semua. Karena apa lebih presisi, bisa 24 jam, nggak banyak komplain. Kalau manusia kan capek lah, mesti istirahat dulu, makan lagi dan lain-lain. Robot kagak kasih makan, kasih listrik aja jalan deh. Gitu ya. Ini traditional farming, fishing, forestry, kehutanan segala macam. Tradisional udah gak kekejar, semua pakai mesin. Semua terakhir pumpukin juga pakai drone dan lain-lain seperti itu. Ya. Jadi kita lihat sales juga, dunia sales dan apa related field yang berhubungan dengan penjualan. Cuman nanti logistik bakal hebat, pergudangan bakal hebat. Tetapi bukan orangnya, sistemnya. Tahun berapa ya? Mungkin 1997. Waktu saya sempat kunjungan ke Jerman, itu sudah ada gudang di airportnya itu yang udah pakai mesin, orangnya cuman ada 2 orang atau 3 orang gitu, yang nungguin di bawah untuk ambil barang. Saya mau ambil barang, dia lihat tanda terimanya, udah cuman ketik aja di komputer dia, tek. Oke, please wait, dia bilang. Ya udah, suruh duduk aja, suruh tunggu. Saya bilang, seperti apa gitu ya, pengen lihat gitu. Saya dengar tuh kayaknya juduk, macam-macam deh. Ntar ada barang keluar begitu. Nggak ada orangnya. Jadi slot-slot itu semua pakai ban berjalan, computerized semua. Dari 97, iya tahun 97-an, sudah ada itu. Itu berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Sekarang pasti lebih canggih lagi. Itu gudangnya kayak hanggar gede banget. Enggak tahu tingginya berapa lantai itu. Kayak hanggar lah pokoknya, hanggar pesawat tinggi. Kita di depan office-nya kecil aja. Itu sebelah dalam sana ke sana-sana. Itu 97, udah sistemnya seperti gitu. Saya waktu kunjungan ke Italia ke pabrik sama juga. Bosnya bilang, kamu pegawai dikit sekali. Iya, soalnya kalau saya pakai pegawai dulu udah kerjaan itu kontrol produknya itu ya seringkali banyak cacat produksi segala gitu. Kedua mereka tuh sering itu apa demo. Lalu demonya tuh ke menakernya lah gitu, departemen tenaga kerjanya yang lemburnya minta tambah lah, waktu istirahatnya kurang lah, yang kayak gitu-gitu. Pusing. Saya bikin komputerized saja dia bilang. Jadi dia cuma punya seperti supervisor aja begitu berapa orang running pabrik gede. Hari ini keuntungan saya lebih besar daripada dulu, dia bilang. Kedua, pusing saya nggak sebanyak dulu. Makanya saya bisa temenin kamu, dia bilang gitu. Jadi waktu saya kunjungan sana, bener-bener dia temenin saya, makan siang lah sama-sama apa. Dulu sorry, saya nggak akan bisa begini. Karena saya mesti ngurusin produksi juga dan lain-lain. Hebat. Itu tahun 97. Sekarang pasti lebih hebat lagi. Dan berarti kalau lebih hebat lagi, orang akan makin berkurang. Nah sekarang kembali kepada kita. Berapa jauh kita mau siapin. Ini ada 9 kerjaan yang dianggap bakal hilang. Social media manager. Nggak akan perlu manager lagi.
perorangan daripada jago. Jadi kalau kalian biasa main YouTuber jadi yang vlog dan lain-lain itu udah bisa sendiri semua. Kenapa? Dipermudah untuk masuknya, aksesnya apa. Seperti Google, Facebook dan lain-lain itu nanti ada media apalagi yang lain yang ada. Pasti mereka membuat friendly banget. Supaya apa? Kalau ada ibu-ibu tua juga gampang gitu. Anak muda oke. Akses itu semua, dipermudah semua. Jadi ini bakal hilang gitu ya. Dan jasa pengamanan bakal hilang. Jadi kalau kita bodybuilding untuk nakut-nakutin orang badan gede udah nggak kepake lagi. Karena sekarang kita lihat aja semua punya pistol dan lain-lain begitu ya. Dan nanti saya percaya tuh punya sistem pakai CCTV yang ada pistolnya juga tuh. Jadi kalau ada orang jahat dan lain-lain tinggal zet arahin tembak aja langsung begitu. Nih transformer gitu. Tapi itu bisa terjadi ke depan seperti itu. Lalu disebutin satpam tuh nggak berlaku lagi. Jasa pengamanan, pengawalan dan lain-lain nggak perlu lagi. Karena setiap orang mesti jago nembak barangkali, udah mesti punya pistol. Kita nggak tahu nih ke depan nih seperti apa. Apakah dengan itu jadi makin aman? Seperti idenya Amerika, bahwa setiap orang kalau pegang senjata yang mau jahat juga mikir. Karena kalau dia ngeluarin senjata dari belakang ada orang yang tembak dia duluan, bisa begitulah kira-kira. Tapi ini yang terjadi. Ini 9 pekerjaan yang akan hilang di 2030. Kalau benar-benar happen, itu tinggal 8 tahun lagi. Nggak lama 8 tahun. Seperti waktu kita mulai Makedonia. Sebagian dari kalian baru lahir barangkali atau belum lahir. Tapi hari ini kalian udah besar, sebentar lagi bisa menikah. Jadi cepat sekali waktu itu berlalu, begitu ya. Nah, lalu 10 skill yang tak tergantikan. Nah ini yang kita boleh bersyukur, ada yang tak tergantikan meskipun saya pikir bukan berarti nggak tergantikan sama sekali, tetapi potensinya akan ini lebih banyak dan ini yang mesti kita pikirin. Apa tuh yang pertama? Berpikir kritis. Nah sekolah-sekolah sekarang ngajarin critical thinking. Bagaimana berpikir kritis? Bagaimana kita ngamatin sesuatu lalu bisa membuat pertanyaan. Nah membuat pertanyaan itu yang susah. Makanya kalau kita di kelas atau apa, ada siapa yang mau tanya? Enggak ada yang tanya. Diem, karena apa? Enggak bisa nanya. Paling murid yang itu tuh lagi, dia mau udah langganan lah tanya. Nah biasanya anak yang suka nanya tuh memang sedikit di atas rata-rata. Karena apa? Dia kecuali pertanyaannya ngaco ya. Tapi kalau dia berani nanya aja udah punya nyali satu lagi gitu. Nah ini penting, berpikir kritis. Coba kalau kita ada nangkep sesuatu atau apa, ada poin apa nih yang kita mesti pertajam dan lain-lain. Itu ditanya gitu ya. Kedua, penilaian terhadap hal kompleks. Komputer memang bisa hebat. Seperti kita tahu main catur ya, dulu lawan dengan Kasparov ya. Komputer lawan Kasparov. Dia betul-betul diprogram sedemikian rupa semua lomba catur yang pernah ada di seluruh dunia di-input semua dan lain-lain, ilmu permutasi dan lain masuk semua. Tapi bisa kalah tuh sama manusia. Manusia bisa menang gitu ya. Jadi berpikir kompleks itu nggak tentu digantikan oleh komputer sepenuhnya begitu. Kecerdasan emosional dan empati. Kita tahu ada robot yang bisa kayaknya ini banget, perasaannya atau apa dimasukin semua, kalau ini jadi kelihatannya sedih gitu ya. Tapi nggak bisa semanusia memang manusia. Manusia paling bisa itu karena apa? Manusia memahami apa yang terjadi langsung, nggak perlu karena di-input begitu ya. Nah ini yang kita mesti input diri kita begitu, jadi jangan kalah sama komputer. Yang keempat kreativitas, kita tahu kreatif memang nggak gampang, kolaborasi, bekerja tim, itu menjadi sesuatu yang nggak akan hilang. Jadi teamwork penting, biasain bisa kerjasama ya, kolaborasi dengan banyak orang ya. Keterampilan komunikasi interpersonal. Apa interpersonal itu maksudnya? Lintas topik. Misalnya gini, kita sukanya komunikasi soal masak dan kita nggak mau bicara yang lain, nggak bisa. Jadi sambil ngomong soal masak, sebentar olahraga, sebentar lagi soal medicine, sebentar lagi soal film, ngomongin soal matematik, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi interpersonal, kebutuhan perorangan yang beda-beda itu kita bisa ladenin. Komputer nggak bisa. Kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Nah ini satu lagi ya, jadi nggak cukup beradaptasi kalau kita lihat kodok tadi. Jadi bagaimana kita beradaptasi tetapi juga sekaligus kita
bertransformasi. Kita perlu bisa menyesuaikan diri, tapi kita perlu leading. Kita perlu lebih. Jadi bukan sekedar, kalau kita adaptasi aja bisa jadi seperti kodok tadi. Kita cuma sekedar nyesuaiin, suatu hari kita baru tahu kalau, oh kita dapat bahaya sebetulnya. Seperti itu. Only quality people. Ya. Oke, kecerdasan budaya dan keragaman. Nah ini komputer nggak bisa. Dan kesadaran etis, etika, begitu, keterampilan kepemimpinan. Leader tetap penting. Paling enggak belajarlah memimpin diri sendiri. Gimana caranya salah satu memimpin diri sendiri? Ada yang bisa kasih saran enggak? Caranya aja, gimana caranya kita bisa memimpin diri kita sendiri? Ada apa satu poin yang paling penting? Ada? Mau kasih? Ya? Manajemen waktu, disiplin. Kalau kita bisa disiplin, itu sebetulnya kita sedang melatih diri kita untuk jadi leader yang bagus. Disiplin waktu, pengaturan manajemen waktu, disiplin dengan diri sendiri, itu paling susah. Kalau kita nggak bisa ngatur itu, cenderung ke depan kita terlambat lompat dari zona nyaman kita. Ya, termasuk itu. Oke, ini 10 hal yang tak tergantikan. Lalu kitanya seperti apa? Kalau udah seperti demikian, firman Tuhan udah kasih tahu, kalau kamu mau jadi murid, kamu mesti lepasin hal-hal yang nilainya di dunia ini. Kamu mesti mikirin bukan hanya soal itu, tetapi apa yang kamu mau lakukan. Duty kamu apa nih yang pikul salib itu. Lalu bukan hanya itu, tapi strategi kamu apa. Seperti pasukan ngitung dan lain-lain, sebetulnya kita mesti seperti apa nih untuk lompat ini. Kita menuju kemana nih. Kita mau lompat dari mana ke mana nih, supaya nggak asal, wah ini udah nyaman nggak bener nih, masa gue sehari makan 3 kali, gue makan 2 kali aja. Misalnya kita mau lompat tanpa alasan, kalau saya ada alasannya, mau kecilin perut, jadi 3 kali jadi 2 kali. Tapi kalau kalian biasa 3 kali, makan biasa-biasa aja, makannya 3 kali, jangan kurangin energi. Ya. Tapi maksudnya kalau kalian misalnya gini, waduh 1 hari gue ngabisin uang 50.000 untuk jajan-jajan doang. Sekarang gue mesti stop, karena itu zona terlalu nyaman buat saya. Nah itu betul, mulai seperti gitu. Hati-hati soal duit, hati-hati soal apa milik kita, gimana apa barang-barang kita, hati-hati bagaimana membuat diri kita produktif, bukan konsumtif. Nah hal seperti demikian. Baru kita bisa mikir untuk kita bisa lompat nih. Kalau enggak kita juga enggak rasa bahwa kita sebetulnya ada di panci panas. Jadi hati-hati. Betul-betul kita mesti awas-awas dengan diri kita, keluar cari yang nggak enak. Jadi kalau misalnya biasa memang kita udah nyaman dengan mobil misalnya, kayak saya aja nih, saya kemana-mana pakai mobil. Tapi sekarang saya mulai pikirin kalau deket saya mau jalan kaki, benar-benar. Jadi meskipun nggak enak sebetulnya di daerah saya tuh bukan kayak di luar negeri yang bersih begitu jalanannya kita nyaman jalan kaki, enggak juga, jadi berdebu udah sampai rumah mesti mandi begitu. Tetapi ngelatih diri untuk mulai kurangin, yang nggak perlu pakai mobil bisa jalan saya jalan, kalau deket-deket aja saya coba jalan begitu. Sekarang ini kenapa? Ternyata nggak bagus juga untuk badan kita. Usia-usia seperti saya ini kalau terlalu duduk, baru berdiri sebentar duduk lagi, betul kan? Di dalam rumah mau jalan berapa banyak sih? Ini kan ada komputer, ada jam, ada HP, bisa tahu kan stepping kita berapa, target 6.000 sehari. 1 hari kadang-kadang nggak sampai 1.000 kalau lagi di rumah. Kenapa ya? Cuman keluar dari kamar tidur, ke ruang makan, udah nanti balik ke kamar, duduk, begitu kan paling kamar mandi, ini ke ranjang, balik lagi, kayak gitu-gitu dong. Nggak sampai 1.000 1 hari. Nah bagaimana kita menambah itu? Supaya tetap badan jalan, itu saya. Nah tapi masing-masing kan kita yang tahu ya, mesti seperti apa. Mari kita bukan mau menjadi yang lain-lain, tapi kita mau menjadi murid Kristus. Bagaimana kita nih pribadi ini, nah ini yang penting. Mari kita sama-sama mulai berpikir ulang. Coba lebih serius mikirin, saya ini udah terlalu nyaman gak sih di dalam hidup ini. Saya bukan bilang ya, mesti dibandingkan dengan uang, bukan. Tapi kondisi yang membuat kita rasa kita udah malas untuk lakukan hal yang lain-lain. Udah enak kok di sini. Nah, pokoknya kalau kita rasa gue udah enak kayak gini, jangan ganggu gue. Contoh sederhana aja, udah PW,
posisi wena gitu kan, udah tidur ini. Kalau ada yang gangguin marah begitu kan. Nah coba sekarang bagaimana kalau posisi nggak enak, nggak usah pakai bantal terlalu banyak misalnya, coba kurangin. Tidur di tempat yang keras, bisa nggak? Jangan yang model pindah ke tempat lain, ganti tempat tidurnya nggak bisa tidur. Nah ini semua mulai mesti latih diri. Kalau nggak bawa buntelan yang satu itu nggak bisa tidur saya. Teman saya kalau nggak bawa kain yang udah rantas-rantas itu kemana-mana nggak bisa tidur. Jadi dia mesti bawa itu. Saya bilang, lu kayak ini, iya nih Pak, payah nih. Saya dari kecil sih Pak. Ngomongnya dari kecil tapi gede dibawa-bawa terus. Kain udah rata-rata tapi mesti ada itu. Kalau nggak bisa tidur. Gawat loh, lebih gawat daripada narkoba. Saya bilang, iya benar-benar Pak, benar. Benar-benar kalau itu ketinggalan dia bisa kayak speleng begitu. Nah jadi kita apa nih dari hal yang kecil itu? Coba kita amati. Baru kita bisa ngomong kalau tadi kita dikasih tahu soal disrupsi ke depan ini, kita baru bisa mikir untuk gimana sih bikin pelayanan ini lebih hebat. Gimana sih, saya mau rubah apa sih, desain apa sih yang kayak gitu dong. Ini Mika nih apa sih, gereja nih gimana ya. Gimana bikin supaya ini lebih, orang lebih datang, lebih keren, lebih. Tentunya kita bukan terobos yang gak benar gitu ya. Tetapi di dalam koridor apa yang Tuhan mau, kita lakukan yang sulit-sulit. Mungkin mesti bayar lebih mahal, tenaga kita mungkin jadi kurang tidur, tapi itu kita kerjain. Karena apa? Kita tahu ini penting untuk gereja kita tahu ini penting untuk Mika, kita tahu ini penting untuk Pama, kita kerjain itu. Dan kita tahu waktu kita tolong orang lain, itulah hidup kita. Jadi jangan lupa ya, jadi manusia untuk selalu menjadi berkat untuk orang lain. Ini yang paling akhir dari ini saya bacakan yang ayat 35 tadi. Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jangan sampai kita menjadi tidak berguna. Dibuang, gak ada kepake, itu ngeri sekali. Kalau cuma dibuang tidak berfungsi, ya udahlah gitu ya. Tapi kalau sampai kita dibuang sama Tuhan, itu ngeri sekali. Coba baca-baca kitab Mazmur gitu ya. Saya baca-bacain Mazmur Daud, ada kata-kata yang selalu terngiang terus. Bagaimana kita jangan sampai dibuang oleh Tuhan. Karena kita bandel, dikasih tahu nggak nurut-nurut juga, Tuhan buang. Dan Tuhan nggak pakai kita, itu celaka sekali. Kiranya Tuhan menolong kita untuk jadi pribadi yang berani keluar dari zona nyaman, mengejar hal yang baik, menjadi murid Kristus, dan menjadi berkat bagi sesama, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa.